Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdia Afilutia Putri. NIM saya T 2019-8058. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi fotorespirasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan fotorespirasi? Fotorespirasi ialah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga mempengaruhi fotorespirasi. Fotorespirasi merupakan salah satu contoh proses biokimia dalam tumbuhan yang kurang menguntungkan bagi produktivitas tumbuhan tersebut. Mengapa kurang menguntungkan? Karena fotorespirasi terjadi dengan mengkonsumsi oksigen dan menghasilkan karbon dioksida tanpa menghasilkan ATP ataupun karbohidrat secara langsung. Fotorespirasi berasal dari kata foto yang artinya cahaya dan respirasi yang artinya menghasilkan O2 dari CO2. Fotorespirasi sebagai proses perombakan karbohidrat dalam tubuh tumbuhan dengan pemanfaatan karbon dioksida dan oksigen dengan bantuan panas matahari untuk menghasilkan energi dengan rumus kimia C6H12O6 min CO2 plus H2 plus dan energi. Kemudian fungsi dari fotorespirasi. Jadi beberapa pendapat mengungkapkan bahwa fotorespirasi itu merupakan sisa-sisa evolusi dari tumbuhan masa lampau. Berjuta-juta tahun yang lalu ketika atmosfer masih kaya karbon dioksida dan masih miskin oksigen. Tumbuhan tidak memiliki mekanisme untuk mengeluarkan oksigen dari sel sehingga oksigen tersebut melalui fotorespirasi diubah kembali menjadi karbon dioksida. Fungsi respirasi ialah sebagai penghasil energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman, penghasil asam amino, kemudian menyediakan karbon dioksida, dan yang terakhir mengasimilasi CO2 dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Kemudian mekanisme fotorespirasi. Proses yang disebut juga asimilasi cahaya oksidatif ini terjadi pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3 seperti tumbuhan kedelai dan padi. Lebih jauh, proses ini hanya terjadi pada stroma dari kloroplas dan didukung oleh peroksisum dan mitokondria. Secara biokimia, proses fotorespirasi merupakan cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis, yaitu rubisco, ribulosa bifosfat karboksilase, kemudian oksigenase. Rubisco memiliki dua sisi aktif, yaitu sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Kedua proses yang terjadi pada stroma ini juga memerlukan substrat yang sama, ribulosa bifosfat atau RUBP, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman atau pH sel. Dengan demikian, fotorespirasi menjadi pesaing bagi fotosintesis, suatu kondisi yang tidak disukai kalangan pertanian karena mengurangi akumulasi energi. Jika kadar karbon dioksida dalam sel rendah, misalnya karena meningkatnya penyinaran dan suhu sehingga laju produksi oksigen sangat tinggi dan stomata menutup, RUBP akan dipecah oleh rubisco menjadi P-glikolat dan P-gliseralt dengan melibatkan satu molekul air menjadi glikolat dan POH. P-gliseralt P itu dibaca fosfo, akan didefosforilasi oleh ADP sehingga membentuk ATP. P-glikolat memasuki proses agak rumit menuju peroksisum, lalu mitokondria, lalu kembali ke peroksisum untuk diubah menjadi serin, lalu gliseralt. Gliseralt masuk kembali ke kloroplas untuk diproses secara normal oleh siklus Calvin menjadi gliseraldehydrifosfat atau G3P. Kemudian ini proses dari fotorespirasi. Fotorespirasi mulai terjadi ketika suhu udara meningkat atau memanas dalam kondisi suhu sedang ketika
Jadi dalam kondisi suhu sedang, ketika tanaman C3 memiliki cukup air dan pasokan karbon dioksida melimpah, maka fotorespirasi tidak menjadi masalah. Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer pada suhu normal adalah sekitar 380 ppm. CO2 berdifusi secara bebas melalui stomata dan melintas membran kloroplas. Sementara itu, air berdifusi keluar melalui stomata daun. Tetapi, selama kondisi panas dan kering, stomata menutup untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan dan fiksasi karbon yang berkelanjutan dalam siklus Kelvin secara drastis. Siklus Kelvin secara drastis mengurangi konsentrasi relatif karbon dioksida di dalam sel daun. Ketika kadar karbon dioksida mencapai tingkat kritis yakni sekitar 50 ppm, maka Rubisco berhenti memfiksasi karbon dioksida dan mulai mengikat oksigen. Pada fotorespirasi, Rubisco itu mengikat oksigen lalu mengoksidasi ribulosa bifosfat menjadi 3-fosfogliserat dan fosfoglikolat. 3-fosfogliserat langsung masuk ke jalur siklus Kelvin, tapi fosfoglikolat menempuh jalur panjang mutar yang melibatkan 3 organel berbeda, yaitu kloroplas, peroksisum, dan mitokondria. Seperti halnya pada proses respirasi sel, oleh karena itulah dinamakan fotorespirasi. Meskipun dalam proses jalur memutar balik pada fotorespirasi, beberapa fosfogliserat kembali ke siklus Kelvin, tetapi proses fotorespirasi menyebabkan Rubisco beroperasi hanya sekitar 25% saja dari tingkat optimalnya. Terdapat 8 reaksi kimia yang terjadi pada fosfoglikolat dalam fotorespirasi, sehingga akhirnya masuk ke dalam siklus Kelvin. Sementara itu, 3-fosfogliserat yang terbentuk dalam kloroplas diubah menjadi ribulosa bifosfat melalui tahap reduksi dan regenerasi pada siklus Kelvin. Amonia dan alfa-ketoglutarat diubah menjadi glutamat dalam kloroplas. Dalam gambar ini itu memperlihatkan kerugian tumbuhan karena fotorespirasi. Bila Rubisco mengikat 6 molekul karbon dioksida pada fotosintesis, maka akan terbentuk 1 molekul fruktosa atau gula. Tapi jika mengikat 6 molekul oksigen pada fotorespirasi, hal tersebut tidak terjadi. Pada suhu 25 derajat Celcius, jadi pada suhu 25 derajat Celcius, rasio fotosintesis terhadap fotorespirasi sekitar 2,5 sampai 3 berbanding 1. Efisiensi fotosintesis pada fotorespirasi menurun 50 sampai 90%. Di luar dampak buruknya terhadap efisiensi fotosintesis, fotorespirasi bermanfaat bagi tumbuhan, yaitu sebagai fotoprotektif, yaitu untuk mencegah kerusakan akibat cahaya pada molekul yang terlibat dalam fotosintesis dan membantu menjaga keseimbangan redoks dalam sel. Tanaman C4 dan tanaman Chem menghindari fotorespirasi dan beroperasi pada efisiensi yang jauh lebih tinggi di iklim panas dan kering. Itu yang akan dibahas pada bab yang membahas mengenai tumbuhan C3, C4, dan Chem. Sekian dari materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.